Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi sama Bu Nita. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Kita semangatnya ditumbuhkan lagi, percaya diri, ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga diberi kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi belajar hari ini ada bahasa Indonesia, menceritakan isi dongeng. Yang kedua, matematika, mengenal pecahan. Yang ketiga, SPDP, bunyi kuat dan lemah bunyi. Ayo kita amati. Ayah, Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Contoh ada dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, teriak ular mengancam tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu, ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ayo mencoba. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Iya, dongeng tersebut menceritakan tentang ular dan tikus. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus dapat menasehati ular bahwa ular akan mati kalau tikus dimangsanya. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus tidak dapat hidup sendiri. Mengamati
Amati, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga. Nah, sekarang kita mengenal pecahan. Ini adalah pecahan utuh. Jika satu pecahan utuh, kita potong jadi 2 sama besar. Nah, setengahnya itu, sebagian dari kue yang utuh itu namanya setengah. Setengahnya lagi adalah setengah. Nah, utuh ini bukan setengah ya, karena dipotongnya tidak sama besar. Ya, 1 donat, 2 bagian donat sama besar. Nah, 1 bagian donat dari 2 bagian donat namanya setengah. Nah, setengah 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Kenapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Donat di atas disebut setengah karena dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena donat di atas tidak disebut setengah karena dibaginya tidak menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ayo berlatih. Sekarang coba ya. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut? Iya, pintar, setengah bagian. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian, pintar. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar, pintar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar ya. Coba kalian mengarsir setengah bagian dari bangun tersebut. Berirama. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, pola ketukan birama. Kalau K berarti bunyinya kuat, L berarti bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan lemah. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat dari bunyi 2 ya. Bunyi ketukan meja, duk 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 ya. Kalau bunyi tangan, prok prok prok, berarti lebih lemah bunyinya ya. Jawab pertanyaan ini. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Contohnya jam beker sama ketukan sendok ya. Yang lebih kuat mana? Jam beker ya. Yang lebih lemah ketukan sendok. Siti membuat bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut: tepuk tangan, stik ya, sama kentongan. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3 ya. Kentongan lebih keras suaranya. Kemudian yang kedua, yang paling lemah stik ya, tik tik tik, cuma gitu aja. Nah, coba kalian boleh melakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama ketukan dan tongkat kayu yang dipukul. Bunyi kuat dan bunyi lemah. Yang ada tong, tek, duk, prok. Bisa menyanyikan pakai lagu cicak dengan mengikuti bunyi lemah dan bunyi kuat. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba ya, kita nyanyikan dengan tepukan. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk,
lalu ditangkap. Nah, misalkan bisa dipadu-padankan dengan sebuah nyanyi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah usai. Terima kasih anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.